Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang membuat rancangan penelitian bab 1 sampai 3. Perkenalkan, nama saya Ines Oktarina. Saya Iman Ikraman. Membuat rancangan penelitian bab 1 sampai bab 3. Pengertian rancangan penelitian adalah proses pengumpulan dan analisis data penelitian. Ini berarti bahwa penelitian ini meliputi perencanaan dan melakukan penelitian. Untuk perencanaan diawali dengan observasi dan evaluasi penelitian yang telah dilakukan dan telah dikenal sampai menentukan kerangka diperlakukan bukti lebih lanjut. Dalam menentukan rancangan penelitian, kita harus mengetahui atau menerapkan beberapa aturan yang harus ada dalam penelitian. Salah satunya kita harus tahu apa saja yang harus diperhatikan dalam 3 bab yang akan dicantumkan dalam perancangan penelitian. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman pada pembaca atau pendengar mengenai apa yang kita sampaikan. Dalam melakukan penelitian, salah satu hal yang penting ialah membuat rancangan penelitian. Agar tercapainya pembuatan desain yang benar, maka penelitian perlu menghindari sumber potensial kesalahan dalam proses penelitian secara keseluruhan. Kesalahan tersebut adalah: A. Kesalahan dalam perencanaan. B. Kesalahan dalam pengumpulan data. C. Kesalahan dalam melakukan analisis. D. Kesalahan dalam laporan. D. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Contohnya seperti: 1. Apakah yang dimaksud dengan penelitian? 2. Menjelaskan bagaimana komponen rancangan penelitian. Tujuan adalah usaha yang dilakukan untuk mengetahui suatu hal. Pengetahuan diperoleh dari jenis penelitian seperti ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung dan secara praktis. Contohnya seperti: 1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penelitian. 2. Untuk mengetahui komponen dalam penelitian. Bab 2 pembahasan. A. Pengertian rancangan penelitian. Ketika kita melakukan penelitian, terlebih dahulu kita sebagai peneliti harus mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian, mulai dari membuat perencanaan, merencanakan kerjasama, dan memahami macam-macam etika penelitian. Rancangan penelitian dapat juga dikatakan sebagai skema atau bagian, karena rencana itu membuat peta kegiatan yang akan kita laksanakan dan gunakan sebagai petunjuk. B. Komponen-komponen rancangan penelitian. Halaman judul, pengantar, pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, jadwal penelitian, rancangan anggaran atau estimasi biaya. Jenis-jenis rancangan penelitian kuantitatif. Menurut Tahir, penelitian kuantitatif terdiri dari metode eksperimen dan metode non-eksperimen. Dalam metode eksperimen terdapat true eksperimen dan quiz eksperimen, sedangkan dalam metode non-eksperimen terdapat metode deskriptif, metode kolerasi, dan metode survei. D. Jenis-jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif yang sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data atau mengukur status variabel yang diteliti, sedangkan dalam penelitian kualitatif instrumen rancangan pada dasarnya merencanakan suatu kegiatan sebelum dilaksanakan. Kegiatan rancangan ini mencakup komponen-komponen penelitian yang diperlukan. Ada 5 jenis penelitian yang terdapat dalam penelitian kuantitatif: etnografi, grounded theory, studi kasus, fenomenologi, narasi. Karakteristik penelitian kualitatif: lingkungan alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, beragam sumber data, analisis data induktif,
makna dari para partisipan, rancangan yang berkembang, perspektif teoritis, bersifat penafsiran, pandangan menyeluruh. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Rancangan penelitian adalah rancangan tentang cara mengumpulkan data dan menganalisis data agar dapat dilakukan secara ekonomis dan sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis-jenis rancangan penelitian yaitu 1. Metode eksperimen. A. True eksperimen. B. Quasi eksperimen. 2. Metode non-eksperimen. A. Metode deskriptif. B. Metode kolerasi. C. Metode survei. B. Saran. Dalam melakukan suatu penelitian, seorang peneliti tidak merekayasa dan memalsukan informasi dalam penelitian karena rancangan penelitian sangat membantu kita dalam melakukan penelitian sehingga data-data atau informasi yang didapat akan benar. Berikut rancangan penelitian bab 1-3 dengan judul Pengaruh Alokasi Belanja Daerah terhadap Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumbawa tahun 2010-2014. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Perhatian bangsa Indonesia akan pentingnya pendidikan sangat besar. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini, pembangunan pendidikan telah mengalami kemajuan yang berarti reformasi pendidikan nasional secara mendasar melalui tata aturan perundang-undangan telah dimulai sejak tahun 1999, yaitu sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana dalam undang-undang tersebut dicantumkan bahwa pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia. Dalam upaya peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan nasional, sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah mengucurkan dana pendidikan dalam bentuk dana alokasi khusus bidang pendidikan. Namun, bantuan yang diberikan pemerintah tersebut dinilai masih sangat kecil dan juga tidak memenuhi amanat konstitusi. Untuk itu, pemerintah melakukan transfer dana ke daerah melalui beberapa mekanisme seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Ketiga dana perimbangan tersebut mempunyai tujuan dan sifat dasar berlain satu yang dengan lain. Semua dana perimbangan tersebut disalurkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dana alokasi khusus merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sesuai dengan peruntukan dana alokasi khusus hanya untuk kegiatan fisik, walaupun kontribusi dana alokasi khusus sangat kecil dari total dana perimbangan. DAK memainkan peran strategis dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan masyarakat. Di sisi lain, kemampuan keuangan daerah sangat terbatas dan kualitas belanja daerah juga masih sangat rendah. Pengangguran DAK di daerah sudah menggunakan rezim pelaksanaan APBD di mana ruang lingkup pengelolaan keuangan DAK di daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatasahauan keuangan, akuntansi keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pembinaan dan pengawasan serta pengelolaan barang daerah yang bersumber dari DAK sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah apakah ada pengaruh penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan dasar terhadap belanja daerah terhadap Kabupaten Sumbawa. C. Tujuan. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus bidang pendidikan dasar terhadap belanja daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2010-2014. Bab 2 Pembahasan. A. Penelitian sebelumnya. Penelitian tentang pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah telah banyak dilakukan di Indonesia. Beberapa di antaranya ialah: yang pertama, dalam penelitian oleh Halim dan Abdullah 2003 yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah, Studi Kasus Kabupaten Jawa dan Bali.
dengan menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif bahwa secara terpisah DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah sehingga semakin tinggi DAK semakin tinggi pula tingkat belanja daerah tersebut. Yang kedua, penelitian yang dilakukan Sulistiawan 2006 berjudul Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif yang menyimpulkan secara sederhana DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah, begitu juga dengan ketika direkris secara serentak. Landasan teori, dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana alokasi khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai dana dalam APBN. Yang dimaksud sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk membiayai investasi pengadaan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang. Gambaran umum subjek penelitian, lokasi subjek penelitiannya yaitu bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Kabupaten Sumbawa. Yang kedua, gambaran umum Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, unsur pelaksanaan otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini, maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala dengan menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur nilainya secara langsung. Sumber data. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data. Dokumentasi yaitu dengan melakukan dokumentasi data yang telah dipublikasikan oleh Dinas Pendidikan, yaitu melakukan pencatatan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan yang menyangkut dengan dana alokasi belanja daerah dan dana alokasi khusus di bidang pendidikan dasar. Interpretasi hasil data. Penurunan nilai DAK dari tahun ke tahun disebabkan adanya evaluasi dari Menteri Keuangan terhadap daerah yang kurang mampu dalam menyalurkan dana DAK. Progres keuntungan tidak mencapai realisasi 100%, sehingga masih terdapat sisa dana DAK yang akan diluncurkan pada tahun berikutnya. Atas dasar evaluasi tersebut, maka setiap daerah akan dilakukan pengurangan dana untuk mengoptimalkan sisa dana DAK masih tersedia pada kas daerah. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil estimasi regresi linier sederhana secara parsial untuk variabel dana alokasi khusus bidang pendidikan dasar menunjukkan pengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan jumlah dana alokasi khusus di bidang pendidikan dasar selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya yang sejalan dengan jumlah alokasi belanja daerah Kabupaten Sumbawa yang cenderung mengalami peningkatan selama periode pengamatan, yakni tahun 2010-2014. Yang kedua, perolehan nilai statistik untuk variabel X ialah sebesar 4257 yang lebih besar dari tabel sebesar 4177 pada tarif signifikan 25% dengan pengujian satu sisi yang menunjukkan bahwa variabel dana alokasi khusus bidang pendidikan dasar berpengaruh secara signifikan atau berarah positif terhadap belanja daerah di Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, disarankan kepada pemerintah pusat untuk terus mencari porsi anggaran yang lebih besar kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat. Yang kedua, disarankan kepada pemerintah daerah Sumbawa agar selalu mengontrol pengalokasian kebutuhan sekolah agar dana yang diberikan kepada sekolah-sekolah disesuaikan dengan keperluannya. Sekian pembahasan dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.